Assalamualaikum, selamat siang Mbak Eri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Gimana nih kabarnya Mbak Eri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Puput sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya ngapain aja nih Mbak Eri hari ini? Lagi sibuk atau gimana? Ya kalau akhir-akhir ini sih sibuk kuliah saja sih Bu. Karena minggu ini juga sangat padat tugas yang banyak terus juga pelajarannya padat juga Bu. Ya ya. Emang kan sekarang ini bulan-bulan menjelang UAS ya Mbak Eri. Jadi ya mungkin tugas itu banyak, kemudian tanggungan-tanggungan itu harus diselesaikan gitu ya. Gak apa-apa, tetap semangat ya Mbak Eri. Oke. Iya Bu. Sebelumnya Mbak Eri sudah pernah konseling atau belum? Sebelumnya belum pernah Bu. Oke. Jadi Ibu akan memberikan gambaran sedikit ya terkait konseling kita hari ini. Jadi nanti proses konseling itu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor dan Mbak Eri sebagai konseli. Nantinya konselor akan membantu Mbak Eri untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, begitu Mbak Eri. Nantinya juga Ibu akan memberikan gambaran sedikit, nanti Mbak Eri proses konselingnya mengalir saja, kemudian terbuka, begitu ya Mbak Eri, karena di konseling ini ada asas yang kita junjung, yakni asas keterbukaan dan juga kerahasiaan. Begitu, apakah bisa dipahami Mbak Eri atau ada yang ingin ditanyakan? Ya sampai sini saya sudah paham nih Bu. Oke, oh iya, nanti proses konseling kita berjalan sekitar 30 sampai 35 menit begitu ya Mbak. Apakah Mbak Eri sanggup? Iya Bu, sanggup. Saya setuju soalnya juga lagi nggak ada kegiatan apa-apa Bu. Oke, oke. Kalau begitu konseling kita hari ini bisa kita mulai ya Mbak Eri. Jadi apa nih? Ada apa nih Mbak Eri sampai memutuskan untuk konseling atau ada yang ingin diceritakan atau perlu bantuan apa nih dari Ibu? Hmm. Gimana Mbak Eri? Nampaknya kayak gelisah gitu ya. Terus kayak kurang bersemangat gitu dari raut wajahnya. Ada apa Mbak Eri? Gak apa-apa, cerita saja pelan-pelan. Di sini Ibu akan berusaha membantu sebisa Ibu. Iya Bu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya kesal banget Bu. Oke, kesal ya Mbak Eri. Mungkin bisa dijelaskan lagi apa yang membuat Mbak Eri merasa kesal akhir-akhir ini. Ya jadi saya tuh kesal pada diri saya sendiri Bu. Saya tuh punya perilaku yang saya sangat buruk Bu menurut saya. Nah, saya tuh memiliki perilaku konsumtif yang menurut saya ini sudah sangat berlebihan dan orang-orang di sekitar saya juga menyampaikan hal yang sama kayak kamu tuh kalau beli barang nggak ada gunanya kenapa dibeli kayak gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Eri mengungkapkan sedang mengalami perilaku konsumtif begitu ya, yang ada pada diri Mbak Eri selama ini. Bisakah Mbak Eri mengungkapkan seperti apa sih perilaku konsumtif yang terjadi pada diri Mbak Eri? Ya Bu, jadi saya ini kan kayak kepinginan gitu loh Bu. Jadi saya selalu ingin untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya itu kurang saya perlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan saja Bu. Eh, nah dari situ saya tuh selalu beli-beli barang, terus kayak misalnya skincare gitu ya Bu ya. Terkadang itu saya beli Ya. skincare padahal juga nggak saya pakai Bu. Kayak nggak ada gunanya gitu loh. Tapi ya saya selalu melakukan itu berulang kali Bu. Nah selain itu juga jika teman-teman saya itu punya barang gitu.
Nah, saya itu terpengaruh untuk membeli barang yang sama juga, Bu. Oke. Kalau Ibu boleh tahu, seberapa sering sih Mbak Eri ini berbelanja barang atau membeli barang tersebut? Tadi yang Mbak Eri inginkan, tetapi yang sebenarnya itu tidak terlalu perlu gitu ya. Seberapa sering Mbak Eri begitu? Ya, sangat sering, Bu. Soalnya kan, apalagi sekarang ini dimudahkan dengan belanja online gitu ya, Bu, ya. Kayak misalnya lewat Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya itu. Nah, saya sangat sering membeli barang, bahkan tak terhitung, Bu, berapa kali dalam seminggu saya membeli sesuatu itu. Tetapi tidak hanya belanja online saja, Bu. Saya juga biasanya, mengunjungi mall lebih dari 3 kali dalam seminggu. Hanya untuk nongkrong atau membeli sesuatu yang membuat saya puas belaka, Bu. Nah, kalau, tadi kan saya mengatakan kalau misalnya kayak di Shopee gitu ya, Bu, ya, belanja online. Nah, itu bisa sampai, terkadang kali tuh sehari bisa 3 sampai 4 kali, Bu, kurir datang ke rumah itu. Bahkan bisa lebih sih, Bu. Apalagi jika ada diskon, terus sale gitu ya, Bu, ya. Saya Iya. tertarik untuk membeli barang diskon. Kan biasa ya, Bu, ya, namanya, diskon kan kayak, "Wah, ini ada diskon nih," kayak ada potongan Iya, harga. Jadi saya malah hasrat saya untuk membeli sesuatu itu malah semakin besar, Bu. Tidak iya. bisa mengontrol itu saya. Iya, iya. Meskipun sebenarnya saya itu tidak memerlukan barang itu. Oke. Kalau boleh tahu, barang-barang apa saja sih yang biasa Mbak Eri beli selain tadi sudah Mbak Eri sebutkan tadi contohnya skincare gitu. Selain itu apa saja Mbak Eri barang-barang yang sering Mbak Eri beli? Seringnya sih itu tadi ya, biasa skincare, terus juga baju, sepatu, atau barang-barang yang lagi tren begitu, Bu. Nah, biasanya kan kalau di TikTok itu, Bu, ya, ada barang-barang gitu, kayak Iya. spill-spill gitu loh, Bu. Nah, itu saya jadi kayak kepingin beli, Bu. Kayak mudah, "Wah, ini kayaknya bagus nih." Nah, kan dipakai orang lain ya, Bu, ya. Beda juga kalau saya yang pakai, entah cocok atau enggaknya itu, Bu. Tapi ya saya selalu tergiur untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, sebenarnya juga tidak terlalu perlu, Bu, buat saya. Hanya karena keinginan saya untuk mengikuti tren dan ingin tampil menarik seperti teman-teman saja sih, Bu. Oke, Mbak Eri tentunya untuk membeli barang-barang tadi yang nggak sedikit ya, itu tentunya kan mengeluarkan banyak uang gitu ya. Nah, kalau boleh Ibu tahu, Mbak Eri mendapat uang dari mana nih untuk memenuhi semua keinginan Mbak Eri tadi? Ya, jujur saja ya, Bu, ya, itu uang saku yang diberikan orang tua saya, Bu. Saya pakai beli barang-barang, keinginan saya itu tadi. Saya juga sering sekali meminta uang sama ayah sama ibu saya, Bu. Dengan paksa ini ya, Bu, ya, agar saya bisa membeli sesuatu yang saya inginkan tadi. Nah, selain itu juga terkadang saya juga ini, Bu, sebenarnya ya saya gimana ya, Bu, ya, nggak enak ngomongnya, Bu, tapi ya gitulah, Bu, saya juga mengambil uang dari tabungan ATM yang diberikan ibu saya, Bu. Oke, oke. Sekarang Mbak Eri sudah tahu ya perilaku yang sedang dihadapi Mbak Eri atau sedang dialami Mbak Eri ini sangat tidak baik gitu, bisa dibilang sangat buruk, mengganggu Mbak Eri juga gitu ya. Terus apabila terus dibiarkan gitu, itu sangat berdampak nantinya pada diri Mbak Eri. Kalau Ibu tanya kira-kira apa saja dampak negatif yang Mbak Eri akan terima nanti jika terus bersifat konsumtif seperti tadi? Tahu, Bu, dampak negatif yang sejauh ini saya rasakan yaitu kecemburuan sosial sih, Bu. Ya, kayak saya itu selalu panik dan cemas jika teman saya, punya barang-barang tertentu gitu, misalnya kayak barang-barang yang bagus atau yang mewah gitu ya, Bu, ya. Nah, tapi saya tidak.
Nah, di situ saya merasa kayak dia bisa beli masa aku enggak gitu ya Bu. Aku juga pengen kayak beli kayak gitu. Nah, perilaku konsumtif saya ini jika dibiarkan terus-menerus juga ini Bu, akan mengurangi kesempatan saya untuk menabung. Jadi ya saya boros terus sih Bu. Oke, bagus sekali Mbak Eri. Mbak Eri ini sudah tahu ya dampak negatif apabila Mbak Eri terus berperilaku konsumtif atau boros tadi. Lalu sejauh ini usaha apa yang sudah Mbak Eri lakukan untuk mengurangi perilaku konsumtif tadi? Sejauh ini sih belum ada langkah yang konkret begitu ya Bu ya, yang saya lakukan. Hanya saja saya itu berkeinginan besar untuk mengatasi perilaku saya tersebut. Tetapi saya ini bingung mulainya dari mana, Bu. Soalnya kan dari tadi saya udah kayak eh, harus setiap hari saya belanja gitu loh, Bu. Tapi ya saya rasakan semakin lama ini malah apa ya membuat pribadi saya menjadi boros, terus juga melakukan hal-hal yang kurang baik seperti apa ya mencuri tabungan yang diberikan ibu saya tadi, kayak mengambil uang di ATM ibu saya tadi loh, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Saya bingung mulainya dari mana gitu loh, Bu. Oke, baik. Jadi kalau sejauh ini yang sudah Mbak Eri ungkapkan tentang permasalahannya, yakni Mbak Eri memiliki perilaku yang konsumtif dalam membeli sesuatu. Dan perilaku Mbak Eri ini memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua, begitu ya. Yakni berupa uang saku, kemudian dari tabungan tadi ya, yang digunakan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Hanya saja Mbak Eri itu mengikuti gengsi, kemudian ingin tampil menari kayak teman-teman gitu ya, ikut-ikutan gitu ya dengan Mbak Eri. Dan Mbak Eri juga di sini mulai ada keinginan untuk mengubah perilaku maladaptif tersebut ya. Begitu Mbak Eri, apakah benar? Iya, Bu, benar sekali. Oke, di sini Mbak Eri tidak perlu merasa khawatir atau kesal tadi ya terhadap dirinya sendiri. Di sini Ibu akan membantu Mbak Eri untuk sedikit demi sedikit mengubah perilaku konsumtif tadi seperti yang Mbak Eri inginkan. Jadi nanti sedikit demi sedikit akan berkurang gitu ya. Tentunya nanti tidak bisa langsung dan perlu melalui proses atau tahapan yang harus Mbak Eri lakukan. Sehingga nantinya kita perlu untuk beberapa pertemuan lagi. Apakah Mbak Eri bisa? Iya, Bu, bisa. Tapi kira-kira sampai berapa kali pertemuan ya, Bu? Oke, nanti mungkin setiap pertemuannya itu dilakukan seminggu 2 kali begitu Mbak Eri untuk kita mengetahui progres yang sudah Mbak Eri lakukan begitu. Apakah Mbak Eri bisa? Iya, Bu, saya bisa. Saya setuju jika seminggu 2 kali, begitu ya, Bu? Iya, betul. Nanti langsung saja apa? Kita rundingkan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti di akhir sesi kita bahas lagi sama ini. Iya, Bu. Mengenai waktunya jam berapa ya, Bu ya? Kalau Mungkin bisa mungkin kita bertemu. kalau tidak ada halangan, saya ataupun Mbak Eri nanti bisa di jam seperti ini, jam 1 atau 2 siang juga nggak apa-apa Mbak Eri. Iya, Bu, siap, Bu. Oke, jadi kita kembali ke permasalahan yang Mbak Eri alami tadi ya. Nah, untuk mengubah kebiasaan yang sedikit buruk pada diri Mbak Eri tadi, kita bisa menggunakan pendekatan yang dinamakan dengan pendekatan perilaku atau behavioristik. Kita akan menggunakan teknik operant conditioning. Nah, untuk operant conditioning di sini berpendapat bahwa perilaku konsumtif pada dasarnya masuk pada tipe tingkah laku operan, karena perilaku ini tidak mendapat stimulus secara langsung melainkan bentuk penyesuaian terhadap lingkungan. Gitu Mbak Eri. Apakah ada yang ditanyakan dulu?
Oh iya ya Bu. Saya izin nanya ya Bu ya. Berarti nanti itu ada kegiatan yang harus saya lakukan ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi, strategi yang bisa kita gunakan nanti, yang digunakan untuk menangani perilaku konsumtif Mbak Eri, yakni dinamakan behavioral contract atau reinforcement. Nah, behavioral contract ini adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk mengubah perilaku tertentu. Nah, penggunaan teknik behavioral contract ini didasarkan pada pandangan bahwa penghentian perilaku menyimpang pada konseli harus disertai dengan hadiah atau reward, dan juga perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak. Begitu Mbak Eri, apakah siap nih Mbak Eri melakukannya? Iya Bu, saya siap Bu. Saya juga sudah punya gambaran dari penjelasannya Bu Puput tadi. Oke Mbak Eri, pertama-tama Ibu minta Mbak Eri sekarang itu mencatat, bisa mengeluarkan bukunya atau apapun, itu Mbak Eri catat pengeluaran semua kebutuhan yang dibeli selama seminggu ini. Jadi nanti Mbak Eri catat kira-kira berapa sih Mbak Eri, dalam seminggu itu Mbak Eri menghabiskan berapa. Begitu Mbak Eri, silakan ditulis dulu, nggak apa-apa, Ibu tunggu sebentar. Saya tulis di HP nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti kalau sudah bisa langsung bilang saja Mbak Eri. Iya Bu. Sudah selesai Bu. Oke, baik Mbak Eri. Sekarang boleh dijelaskan sedikit mengenai catatan pengeluaran yang sudah Mbak Eri tulis tadi, biar Ibu tahu nih. Iya Bu, jadi yang pertama saya pergi ke mall dan jajan habis sekitar 100.000. Lalu saya memutuskan membeli sepatu seharga 150.000. Nah, kemudian saya juga membeli beberapa barang di online shop, Bu. Begitu, Bu. Oke, nah sekarang berdasarkan catatan yang sudah Mbak Eri sampaikan ini, kita sama-sama tahu ya bahwa memang Mbak Eri ini sering berbelanja begitu banyak barang gitu ya. Dalam seminggu ini aja Mbak Eri jajan ke mall, kemudian membeli sepatu, begitu ya Mbak Eri. Yang seharusnya itu memang tidak perlu Mbak Eri beli begitu. Oleh karena itu dalam sesi konseling kita kali ini, kita akan membuat sebuah kontrak perilaku atau behavior kontrak. Nanti kita akan tentukan bersama-sama menentukan apa punishment atau reward yang akan dijalani Mbak Eri begitu. Apakah Mbak Eri bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan kontrak perilaku yang harus Mbak Eri lakukan selama kegiatan kita berlangsung ya Mbak Eri. Jadi mungkin bisa Mbak Eri simak atau catat.
Jadi kontrak perilaku yang akan Ibu berikan yang pertama, tetap mencatat semua pengeluaran setiap minggunya. Jadi pengeluaran apapun Mbak Eri catat ya, agar bisa Ibu pantau setiap pertemuannya. Kemudian yang kedua, pembatasan dalam membeli barang Mbak Eri. Yang awalnya Mbak Eri dalam seminggu membeli lebih dari 5 barang, begitu ya. Sekarang kita batasi menjadi maksimal 3 barang saja dalam seminggu Mbak Eri. Ya, yang ketiga, selama kegiatan konseling kita berlangsung, Mbak Eri diperbolehkan hanya sekali saja pergi ke mall. Jadi seminggu itu mungkin seminggu ini nggak perlu ke mall dulu, kemudian minggu depannya lagi boleh, begitu ya Mbak Eri. Kemudian yang keempat, Ibu minta untuk belajar menabungkan uang yang awalnya Mbak Eri ini akan buat berbelanja, begitu ya uangnya itu. Nah sekarang Mbak Eri mulai tabung itu uangnya. Gitu Mbak Eri, apakah Mbak Eri setuju atas kontrak perilaku yang Ibu buatkan untuk Mbak Eri? Iya, Bu, saya setuju. Akan saya coba lakukan semua kontrak yang Bu jelaskan tadi. Tapi Oke. kayaknya susah ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Eri. Jadi dilakukan sedikit demi sedikit saja, walaupun nanti misalkan poin 1 nggak terpenuhi atau poin 4 gitu. Nggak apa-apa, yang penting Mbak Eri ada usaha untuk melakukan itu ya. Ya, jadi sekarang kita juga Iya, perlu Bu. menentukan bentuk punishment dan reward apabila Mbak Eri melaksanakan dengan baik ataupun melanggar kontrak yang sudah kita sepakati tadi ya. Dalam hal ini, Ibu bekerja sama dengan orang tua Mbak Eri nanti. Apabila Mbak Eri melanggar, maka akan diberi punishment berupa pemotongan uang saku. Jadi nanti Mbak Eri uang sakunya dipotong nih kalau melanggar kontrak tadi. Kemudian pemblokiran kartu yang berisi tabungan tadi yang biasa Mbak Eri gunakan untuk berbelanja. Nah, sedangkan untuk rewardnya akan tanyakan nih kepada Ibu, kira-kira reward apa nih yang Mbak Eri inginkan ketika sudah bisa melakukan semua kontrak perilaku tadi? Ya, mungkin reward apabila saya melakukan kontrak dengan baik, ya, Bu, apabila saya menjalankan semua kontrak tadi, yaitu mungkin minta ke orang tua untuk jalan-jalan ke mall sesekali begitu, Bu. Oke, baik Mbak Eri. Ibu juga setuju kalau itu. Karena Mbak Eri sudah bisa melakukan nanti, Mbak Eri akan mendapatkan jalan-jalan ke mall tadi ya. Oke, kita sepakati semua kontrak yang sudah kita buat di pertemuan ini. Mbak Eri gimana, setuju? Iya, Bu, saya setuju, Bu. Oke, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Eri, sejauh ini? Apa ada yang masih dibingungkan? Iya, Bu. Izin bertanya ya, Bu. Nah, nanti Ya. uh, laporannya itu ditulis ditulis atau diketik, Bu? Ya, nanti mungkin Ibu akan kirimkan format yang bisa Mbak Eri gunakan untuk melihat progres Mbak Eri ya. Lihat progres per minggu, kemudian apa jeda setiap pertemuannya, gimana itu Mbak Eri, nanti Ibu kirimkan melalui WA saja ya mungkin Mbak Eri. Iya, Bu, Bu, siap. Oke, nanti mungkin Ibu akan juga kirimkan apa lembar kontrak perilaku yang harus Mbak Eri tanda tangani ya, agar ada buktinya gitu kalau Mbak Eri ini benar-benar berkomitmen untuk melakukan kontrak ini, itu Mbak Eri. Oke, Iya, Bu. kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini bisa Ibu cukupkan ya. Iya, Bu Puput. Terima kasih juga atas Oke. konselingnya hari ini. Oke, dari pertemuan ini juga Ibu sangat bangga pada Mbak Eri. Jadi kayak ada keinginan gitu untuk mengubah perilaku yang boros tadi, karena jarang-jarang ya ingin merubah perilaku yang memang membuat kita senang gitu ya Mbak Eri.
memunculkan rasa kepuasan gitu kan sulit untuk menghentikan perilaku itu. Jadi Mbak Eri ada keinginan untuk mengurangi itu, jadi Ibu bangga banget sama Mbak Eri. Oke, kalau begitu Iya, Bu. Ibu akan tutup ya. Mbak Eri bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu juga akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Ya Mbak Eri, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.